saya Krisa Diani Talentana. Nomor ujian 2020203152. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Pada siang hari ini kita akan memulai pembelajaran kita ya. Sebelum kita memulai, saya meminta bantuan dari kalian untuk memimpin dalam doa. Memimpin dalam doa di sini saya minta bantuannya. Bentar, ini tak hentikan berbagi. Afif Alnawi. Ya, silahkan dipimpin rekan-rekannya untuk kita mengawali pembelajaran ini dalam doa. Silahkan, Afif. Ya, untuk menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Afif Al-Bani. Ya, Al-Bani ya, betul ya. Oke, sebelum kita mulai, tadi ada beberapa temanmu yang meminta izin tidak bisa hadir. Oke, sudah saya data ya yang tidak ikut. Yang ikut sekarang juga saya ucapkan terima kasih. Kita akan bersama-sama melakukan perekaman untuk pembelajaran pada saat ini. Jadi kita belajar sekaligus nanti direkam supaya nanti teman-temanmu yang tidak bisa ikut, teman-temanmu masih bisa melihat proses pembelajaran ini dan materinya tidak terlihat. Namun tentunya berbeda bagi kalian yang aktif di dalam kelas online ini atau hadir langsung, nilainya juga akan berbeda. Oleh karena itu silahkan tulis kolom komentar. Di kolom komentar ada nama lengkap kalian ditulis, jangan lupa. Oke, di sini kita akan belajar materi selanjutnya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar, saya tunjukkan dulu materi yang kita akan pelajari ya. Saya tunjukkan dulu, baru nanti kita akan masuk. Ya, apakah kalian bisa melihat layar presentasi saya di depan? Kelihatan tidak? Bisa. Kayak oke. Ya, oke. Kalau bisa berarti saya dengan percaya diri akan bisa lanjut ya supaya kalian bisa tahu materi apa yang akan kita pelajari. Oke. Ada siswa yang masuk, sebentar. Tadi kalian sudah memimpin dalam doa dan kita sudah sah untuk pembelajaran. Saya juga sudah menyampaikan bagi siswa yang saat ini sudah masuk tapi belum absen, silahkan absen. Dan sebelum kita mulai juga saya senantiasa mengingatkan, di sini saya memakai masker, tapi saya buka karena saya sendirian di dalam ruang kelas ini dan kalian juga sendirian di rumah. Jadi saya mengingatkan bahwa kalian senantiasa menjaga kesehatan, patuhi protokol yang ada ketika kalian berada di dalam ataupun di luar rumah. Seperti itu. Oke, kita akan cek dulu pelajaran kita yang sebelumnya. Pelajaran yang kita sebelumnya itu adalah kalian mengenal aplikasi atau program yang dipakai untuk Google Slide. Untuk slide presentation ya. Google Slide itu kan salah contohnya, ya kan? Kemarin ada apa saja aplikasi yang bisa dipakai untuk kita membuat presentasi? Ada yang bisa membantu? PowerPoint, Pak. PowerPoint. Ada lagi yang lain? Google Slide. Google Slide. Ada lagi yang lain lagi? WPS Office. WPS Office. Ada lagi? Tiga itu ya, oke. Tiga itu sudah lebih dari cukup ya, sudah lebih dari cukup.
sudah bisa digunakan untuk membuat sebuah presentasi, ya. Nanti kalian akan tahu lebih banyak lagi ketika nanti kalian bisa masuk di sekolah. Harapannya tahun depan kita sudah bisa ketemu ya, bisa praktek langsung di lab seperti itu. Biar aplikasinya itu sama semua. Karena kalau kita tidak bertemu pada saat ini, itu materinya atau aplikasi yang kita gunakan atau software yang kita gunakan itu nanti akan beda-beda. Mungkin saya menggunakan PowerPoint, ada di antara kalian menggunakan Google Slide, ada yang menggunakan Kingsoft, ada yang menggunakan WPS Office, ada yang menggunakan yang lain-lain, ya seperti itu. Oke, sebelum saya lanjutkan, masih hubungannya dengan materi kemarin, saya ingin bertanya ini. Nah, ini ada kasus nih ya. Jadi begini, dengarkan ya. Kasusnya seperti ini. Ada seorang siswa diberi tugas oleh guru di ruang laboratorium untuk membuat slide. Ya. Ketika membuka program PowerPoint, ternyata PowerPoint-nya masa aktivasinya itu habis. Alias tidak bisa dipakai. Siswa juga tidak membawa HP, ya. Jadi dia tidak membawa HP sehingga tidak bisa membuka Google Slide lewat HP juga. Nah, peralatan yang dimiliki oleh siswa itu hanya sebuah komputer yang ada di depannya dengan koneksi internet di laboratorium tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang sebaiknya siswa lakukan supaya bisa mengerjakan tugas dari guru? Oke, mungkin di antara kalian ada yang bisa mengutarakan pendapat gimana caranya siswa itu mengerjakan. Soalnya saya masukkan ke chat ya. Nah, seperti ini. Kalian bisa cek lagi di pesan itu ya, sudah saya taruh di situ. Nah, sudah saya taruh di situ. Ada yang bisa menjawab kira-kira apa yang sebaiknya siswa lakukan? Atau kamu kalau dalam posisi seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Ayo, sadar. PowerPoint-nya nggak bisa dibuka, ya. PowerPoint-nya nggak bisa dibuka, HP tidak bawa. Tapi komputernya itu sudah terkoneksi dengan internet. Nah, seharusnya masih bisa. Tapi harus ngapain? Nah, dengan laptop itu. Silahkan Ridu. Buka Google. Gimana Ridu? Buka Google. Buka Google Slide ya. Iya. Ya, sih betul. Jadi Ridu akan melakukan membuka aplikasi. Jadi buka aplikasi browser dengan laptop, kemudian ketik alamat di Google, namanya Google Slide, kemudian dengan mudah Rido akan mengerjakan. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Rido. Ya, nanti akan saya beri nilai tambahan, ya kan? Sudah saya rekam. Jadi nanti saya cek lagi. Oke. Selanjutnya, ketika kalian sudah menjawab pertanyaan itu, di sini saya ingin menyampaikan tujuannya ya. Kita belajar di sini, tujuannya itu sebenarnya sudah ada di slide yang lama, slide yang pertemuan kita kemarin. Ya, tujuannya itu ini. Kemarin sudah saya sampaikan tujuan belajarnya ini. Jadi tidak akan saya bacakan lagi. Nanti kalian bisa slide langsung. Ya. Terus kita belajarnya tentang apa? Kompetensinya itu ini, yaitu tentang slide, menganalisis fitur slide yang tepat dalam pembuatan slide dan tentunya membuat slide. Ya. Oke, ini sudah pertemuan kemarin. Kalian bisa melihat ini jenis-jenis apa, jenis-jenis presentasi ya. Ada yang masuk? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke fitur-fitur software presentasi. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan ada aplikasi Google Slide, ada aplikasi PowerPoint, ya kan? Nah, sekarang kita akan masuk contohnya di sini. Nah, gambarnya bisa kalian lihat ya. Di situ ada yang kosong. Saya bikin kosong. Kira-kira
ada di antara kalian yang bisa menyebutkan salah satu nama di situ? Namanya apa, terus kira-kira letaknya di mana? Ada enggak di antara kalian? Saya bukakan dulu ya, kalau supaya kalau ya. Ada, silakan. Siapa? Quick access toolbar, Pak. Yang kiri atas. Kiri atas namanya? Quick access toolbar. Ya, betul. Yang kiri atas namanya Quick Access Toolbar. Nah, di situ ya. Terima kasih. Siapa tadi? Randy. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain yang bisa menyebutkan? Kiri bawah, Pak. Pack number in slide. Oke, pack number. Kiri bawah pack number. Oke. Tadi siapa tadi? Muhammad Akmal. Terima kasih. Bagus sekali. Ada lagi? Yang lain? Pack number in slide. Oke. Betul. Yang lain? Ada lagi yang mau mengutarakan? Yang tengah sendiri itu, Pak. Restu yang tengah sendiri. Apa restu namanya? Slide. Apa? Slide, Pak. Oke, kita cek. Ya. Nah, coba kamu cek di sini. Ya, ini saya kasih warna dulu. Nah, di sini kamu perhatikan di dalam slide ini kan area kerja kalian nanti ketika membuat slide. Di atas ini ada angka-angka ini. Yang mulai dari 6 sampai dengan 6 lagi. Kemudian di sini juga ada angka-angka. Ini namanya apa? Ada yang tahu? Silahkan angkat tangan. Ruler, Pak. Ya, ruler. Siapa tadi? Akmal ya. Ya, betul. Ini adalah ruler. Atau bahasa Indonesianya adalah penggaris. Oke, saya rasa cukup. Nah, ini beberapa nama yang bisa kalian ketahui. Dan saya yakin dari teman-temanmu yang sudah menjawab tadi sudah membaca materi terlebih dahulu, karena biasanya ketika saya mengajar, saya akan berikan materi dulu supaya kalian bisa membaca, sehingga ketika saya menjelaskan kalian akan lebih mudah untuk memahami. Jadi ada quick access toolbar tadi sudah betul. Isinya itu nanti kita coba langsung ya. Kemudian ada ribbon, isinya itu ada home, insert, dan lain-lain itu. Kemudian ada title, di sebelah tengah atas ini ada title, itu namanya judul. Kemudian di sebelah kiri di sini ada slide navigation pin, atau untuk navigasi slide-nya. Nanti slide-nya jumlahnya berapa nanti muncul di sini. Ruler itu untuk penggaris ya. Ukurannya. Kemudian slide pane ini untuk media utama kita meletakkan tampilan untuk kita presentasi. Kemudian yang sebelah kiri ini isinya adalah nomor dari slide yang kita buka. Misalkan slide-nya ada 10, kita buka nomor 1, berarti tulisannya akan slide 1 of 10. Jadi 1 dari 10. Dan sebagainya di sini ya. Oke, yang bawah ini nanti kita akan coba satu-satu. Oke. Coba kalian perhatikan sekarang yang ini. Kira-kira ini gambar apa? Ada yang tahu nggak ini? Yang ini gambar apa? Ada yang tahu gambar apa itu? Ya, yang baru masuk jangan lupa ketik nama lengkap ya. Ketik nama lengkap untuk absensi ya. Oke, ini gambar apa? Ada yang tahu? Google Slide, Pak. Ya, sip, betul. Siapa tadi? Randy ya? Oke, ya betul Randy. Jadi ini gambar ini adalah gambar tampilan Google Slide. Kebetulan gambar tampilan Google Slide ini saya screenshot dari HP saya. Ya, tampilannya itu seperti ini kalau kita dibuat mode landscape seperti ini ya. Kalau HP kita dibuat landscape datar seperti ini, itu jadinya akan seperti itu ya. Tapi kalau kita horizontal, kita tegakkan seperti ini, tampilannya akan beda ya. Nanti saya akan coba dari HP
semoga bisa. Kalau tidak bisa ya nanti lanjutkan lewat kamera gini aja untuk ngetes ya. Tapi semoga nanti aplikasinya bisa berjalan. Oke, kita lanjut ke materi dulu. Nah, sekarang kita akan coba secara langsung. Ya, kita akan coba secara langsung slide presentasinya. Oke, ini saya akan stop dulu. Ya, saya stop. Kemudian saya akan menampilkan. Oke. Kalian bisa melihat tampilan laptop saya lagi? Bisa ya? Ada wajah kalian juga? Bisa melihat? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, di sini saya akan membuka, biasanya kalau kita buka PowerPoint di laptop, kebetulan kalian belum pernah, ada yang masuk ya. Oke. Jadi kalau kalian kan belum pernah masuk ke sekolah, jadi belum pernah praktek langsung menggunakan PowerPoint, kecuali di antara kalian sudah ada yang punya laptop di rumah atau komputer di rumah, jadi bisa pakai PowerPoint ini. Cara buka PowerPoint tinggal klik start di sini, ya. Kemudian kita tulis saja PowerPoint. Nah, di sini ada PowerPoint 2016 yang akan kita pakai. Ya. Nah, ini saya akan buka. Nah, tampilannya seperti ini. Tampilannya adalah awalannya seperti ini. Jadi di sini akan ada beberapa pilihan tema-tema dari slide yang akan kita pilih. Sudah disediakan ini sama Microsoft ya. Kita tinggal pilih. Misalkan mau kosongan ya tinggal pilih yang kiri ini kosongan. Tapi kalau kita ingin yang pakai warna yang sudah ada juga dia bisa menggunakannya. Misalkan kita pilih salah satu yang ada warnanya ya. Ini contohnya ya ini aja yang ada airnya ini. Pilih warna apa nih? Ini juga mesti ada pilihannya nih. Biru, hitam. Yang biru ini aja ya. Nah, kita tinggal kita create. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita cek ya. Di atas di sini, di kiri atas, di sini ada yang namanya menu, namanya Quick Access Toolbar seperti yang disampaikan temanmu tadi. Ya, di sini fungsinya adalah untuk menyimpan. Jadi kalau belum disimpan, kalian perhatikan di dalam slide saya, tampilan saya ada presentasi 2 strip PowerPoint. Itu artinya bahwa PowerPoint kita itu belum kita simpan. Misalkan kita akan simpan, caranya tinggal kita klik kiri atas, ini ada gambar disket, ya. Kemudian diklik aja. Atau di situ juga ada bala bantuan, yaitu dengan menekan tombol CTRL plus S. Jadi di keyboard ditekan tombol kontrol namanya ya, CTRL itu kontrol plus S. Tinggal saya klik. Nah, ketika saya klik, kemudian saya akan simpan ya. Simpannya di mana? Misalkan saya simpan di dokumen. Saya simpan, ini saya kasih nama latihan. Bisa simpan latihan. Nah, ketika sudah disimpan, nanti di sebelah atas ini akan ada nama latihan. Kita kasih judul. Misalkan kita mau belajar tentang mobil listrik. Nah, mobil listrik. Kemudian ini kita kasih nama SMK kita Telekomunikasi Tunas Harapan. Oke. Nah, ini tampilannya sudah seperti ini. Misalkan ini kurang besar, kita bisa menggunakan menu ribbon di sini. Menu ribbon itu ya ada home, ada insert, ada desain. Ini bisa macam-macam kita coba ya. Nah, ini mobil listrik. Misalkan kita mau besarkan, tinggal ini kita masuk ke menu home. Kemudian ukurannya kita ganti nih, jadi lebih besar, misalkan seperti itu. Kemudian kalau ingin kita menambahkan gambar juga boleh, tinggal kita masukkan di sini ada insert, kita masukkan gambar, akan ada gambar apa ini mobil Tesla. Ya, seperti ini gambarnya ada. Coba ini saya taruh di sini, ya. Gambarnya saya taruh.
Nah, masalahnya sekarang adalah gambarnya ini menutupi ya. Supaya tidak menutupi, saya akan taruh gambar itu di belakang. Caranya bagaimana ya? Klik gambarnya ini. Kemudian saya akan klik kanan seperti ini ya. Saya klik kanan di komputer saya, di mouse-nya. Kemudian kita pilih ke belakang. Ini ada perintahnya namanya send to back. Artinya kita kirim ke belakang. Kita tinggal klik send to back. Nah, ketika sudah kita kirim ke belakang, ini kalian perhatikan tulisannya sudah bisa muncul mobil listrik. Seperti itu. Tapi ada masalah. Kalian bisa membaca mobil listrik dengan jelas tidak? Tulisannya bisa kelihatan dengan jelas tidak? Mobil listriknya. Tidak, Pak. Tidak ya. Nah, supaya bisa terlihat jelas, kita bisa meminta bantuan sebuah bangun. Bisa persegi, bisa lingkaran, bisa eclipse ya. Kita masuk ke menu ribbon di sini yang insert. Di sini ada insert, ada shape. Ya, saya klik shape-nya. Kemudian misalkan saya mau pilih yang ini, yang persegi yang ujungnya itu tidak lancip atau rounded rectangle. Saya klik aja. Kemudian saya akan bikin seperti ini. Saya lepas. Ya. Dan saya taruh kira-kira di tengah. Oke, setelah sudah saya taruh di sini, tinggal saya taruh ini di belakang. Oke, lagi send to backward. Nah, nanti mobil listrik akan muncul di sini. Nah, ya kan? Kelihatan ya? Nah, supaya menarik, supaya gambar di belakang juga bisa masih terlihat, di sini saya perlu melakukan ide lagi, yaitu sebuah kotak ini akan saya bikin sedikit transparan. Jadi warna birunya dapat, ya, tetapi gambarnya juga dapat. Jadi semuanya akan dapat. Nah, caranya tinggal kita akan ini ya, kita akan klik kanan di sini aja. Kemudian saya klik format shape. Jadi kotaknya saya klik, kemudian saya klik kanan, saya klik format shape. Nah, seperti ini. Kemudian saya masuk ke menu yang di sini, yang sebelah kiri ini ya. Ini ada tulisan fill. Saya klik. Ya. Nah, fill-nya isinya warnanya biru. Nah, di sini ada menu, ini warna ya, atau color. Warnanya biru. Kemudian transparannya, ini adalah supaya warnanya bisa sedikit transparan. Nah, misalkan kita bikin seperti ini. Oke, kemudian sudah misalkan cukup seperti itu, tinggal nama SMK Telekomunikasinya ini kita juga bikin warna, misalkan ini tadi saya salah klik ini ya, itu kan warnanya jadi hitam. Saya bisa tekan di sini di kiri atas, kalian perhatikan di kiri atas itu ada menu namanya undo. Saya klik, nah dia akan kembali. Tekan itu saya kasih warna juga hitam atau merah, ya. Merah ditebalkan. Kelihatan ya, hitam aja lah, sama-sama hitam. Oke, jadi kurang lebih seperti ini, ya. Tuh. Nanti kita bisa atur-atur lagi. Nah, di sini masih banyak menu yang lainnya. Nanti kita akan coba. Nah, bagaimana caranya kita menambahkan slide yang selanjutnya? Caranya gampang. Tinggal di sini. Ini kan yang pertama ya. Tinggal kita klik kanan di layar yang kosong di sini. Yang ini yang mouse-nya saya bergerak. Klik kanan. Kemudian saya pilih new slide. Nah, nanti akan muncul slide baru. Kita kasih nama. Mobil, misalkan spesifikasi mobil. Nah, jadi kita tulis, kemudian isinya mau apa, kita isi di sini ya. Misalkan isinya mobil kita ganti namanya ini aja, mobil Tesla ya. Speknya bisa kita nanti ambil di internet ya, misalkan roda 4, terus mesinnya menggunakan listrik dan sebagainya ya.
Kemudian misalkan kita mau coba menu yang lain karena kita belajar menu, di sini ada menu desain, kita coba, desainnya kita ganti. Nah, ini juga bisa, warnanya juga berubah ya, jadi seperti ini. Bebas mau warna yang mana, ya. Kemudian di sini ada transisi. Transisi itu jadinya adalah, ini saya kasih transisi, saya klik slide yang satu juga saya transisi. Nah, nanti jadinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba. Transisi ini ketika sudah kita beri, caranya mencoba seperti apa? Dalam Microsoft PowerPoint di bawah ini ada namanya tombol ini, yang ini slideshow ini ya, nih di sini. Atau dengan cara klik menu di sini ada menu slideshow, ini ya, menu slideshow. Kemudian kita klik ini from beginning, artinya kita mulai tampilannya itu dari depan. Sorry, ini tampilannya saya ganti dulu. Ditaruh agak tengah, kemudian ini juga kita taruh agak tengah, seperti ini ya. Nah, kita akan tampilkan, klik aja. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ya, gambarnya akan ada sedikit animasi dari bawah ke atas. Ya. Kalau saya lanjutkan lagi, seperti ini. Ya. Oke, sekarang kita nambahkan transisi sudah. Nah, ini misalkan kita ganti jadi. Nah, perubahannya itu misalkan saya coba ya. Saya akan tampilkan masuk ke menu slideshow dari depan. Nah, gambarnya dia akan naik dari bawah ke atas. Setelah itu ketika saya klik slide selanjutnya, dia akan seperti membuka tirai dan masuk ke slide kedua. Transisi sudah. Sekarang fitur yang lainnya adalah fitur animasi. Fitur animasi di sini kita klik aja, tapi di sini tidak aktif ya. Kenapa tidak aktif? Karena di sini kita belum memilih ya, memilih objeknya. Kita klik objeknya. Misalkan ini huruf ini, saya blok hurufnya. Kemudian saya kasih efek, misalkan di sini bisa kita lihat banyak, ada banyak ya. Kita pilih yang ini misalkan. Nah, jadi mobil listriknya nanti akan muncul. Kemudian yang nama SMK juga kita kasih, misalkan kita kasih tampilannya, nah seperti itu. Ketika kita coba, kita masuk ke menu slideshow lagi, kita pilih bisa dari awal, karena memang ini slide-nya pertama, atau bisa kita klik yang sebelah kanan, yaitu kita tampilkan di slide yang aktif saja. Saya klik, ya, oke. Nah, ketika saya klik sekali, tampilannya seperti ini. Tulisannya tadi hilang. Supaya bisa muncul gimana? Ya, kita tinggal tekan sembarang tombol aja. Ya, di komputer kita. Nanti muncul mobil listrik, kita tekan lagi. Nama kita muncul. Jadi, ini berguna sekali ketika kalian nanti menggunakan PowerPoint ini untuk kalian presentasi. Ataupun nanti kalau kalian kerja praktek. Kalian nanti kan kelas 2, itu biasanya di semester akhir, kalian akan praktek di industri, di bengkel resmi, ada Nasmoko, ada Suzuki, ada Honda, ya kan. Biasanya kalian akan disuruh melaporkan pekerjaan selama 1 minggu, ngapain aja. Caranya gampang, kamu bisa pakai PowerPoint seperti ini, dengan melampirkan gambar-gambar kegiatan. Misalkan hari pertama kamu betulin rem, kamu ada fotonya, ya fotonya dimasukkan ke sini. Tinggal nanti ketika setiap akhir pekan, ketika dimintai dimintai pertanggungjawaban oleh perusahaan atau bengkel yang kalian tempat praktek, itu kalian bisa menunjukkan ini seperti itu ya. Jadi walaupun kalian jurusan otomotif, tetap harus tahu menggunakan PowerPoint ini. Seperti itu. Kemudian animasi sudah ya. Untuk animasi yang lain-lainnya di sini ada masih banyak, nanti kalian bisa coba-coba sendiri ya. Bisa langsung tanya ke saya kalau kalian aktif, bisa tanya boleh ya, bebas. Kemudian di sini slideshow tadi sudah untuk menampilkan slideshow. Di sini review. Review di sini tujuannya, nah ini contoh untuk menambahkan komentar. Jadi kasih komentar di sini, misalkan ini tentang apa boleh, atau tidak komentar juga boleh. Mau ngecek spellnya ini, spell. Nah, spellnya ada ditujukan ke harapan. Kebetulan ini spellingnya dalam bahasa Inggris ya, jadi harapan dia tidak mengenali.
dia diarahkan untuk menuliskan harapan. Tapi karena tidak ya sudah, kita tidak usah. Karena kebetulan spelling ini untuk bahasa Inggris. Kalau materi kita dalam bahasa Inggris, kita akan lebih mudah mengecek kata-kata yang salah ya. Kemudian di sini ada view. View ini adalah tampilannya ya. Tampilannya bisa kita ganti-ganti, bisa seperti ini, bisa seperti ini, ya, macam-macam. Atau seperti ini, ya. Oke, kita ganti kembali lagi ke normal. Yang biasanya seperti ini. Kemudian tadi kalau kalian lihat ada penggaris. Ini penggarisnya belum dicentang ya. Di sini ada tulisan ruler, kita centang. Nah, ini penggarisnya akan muncul di atas dan di bawah seperti itu. Kemudian ini ada grid line. Kalau kita klik, itu nanti di gambar kamu bisa perhatikan. Gambar ini polos, tidak ada garis-garisnya. Setelah saya klik, nanti akan ada sedikit garis-garisnya. Tujuannya apa? Ya untuk mempermudah kita meletakkan suatu tulisan, objek, gambar ke dalam media presentasi kita. Kalau kalian memfoto juga misalkan pakai HP, biasanya kalau kamu foto pakai HP, itu kameranya juga bisa dibikin ada gridnya. Tujuannya apa? Supaya tahu proporsi yang benar. Ya, tapi kebanyakan orang garis-garisnya itu dihilangkan karena dianggap mengganggu. Tapi sebenarnya kalau seorang fotografer yang profesional, dia akan tetap menggunakan itu untuk mempermudah dia menaruh komposisi gambar yang tepat. Seperti itu. Ya, saya rasa menunya sampai ini, bawah ya. Sampai kanan ini sudah seperti ini. Kemudian yang sebelah bawah, isinya cuma hampir sama. Jadi yang bawah ini sebenarnya adalah tombol-tombol singkat yang sering dipakai oleh pengguna untuk memudahkan kita lebih cepat dalam mengeksekusi sebuah presentasi kita. Contohnya di sini ada zoom, nomor besar, nomor kecil. Di sini sebenarnya juga sudah ada, ini ada zoom. Ya, mau dibuat 200, 400, itu tampilannya akan, nah seperti itu ya. Jadi di sini hanya untuk mempermudah saja. Ini saya akan kembalikan seperti itu. Oke, saya rasa itu untuk PowerPoint. Ada yang ditanyakan dulu enggak? Silahkan, ada yang ditanyakan? Ada ya. Oke, saya tunjukkan lagi. Kalau ingin kita mempresentasikan, tadi kan kita klik slideshow gini ya, from begini. Kita juga bisa di keyboard kita, ya di keyboardnya. Kita juga bisa menggunakan tombol namanya F5 di keyboard komputer kita. Tekan aja F5. Nah, nanti akan muncul seperti yang kalian lihat, sama seperti tadi. Nah, sudah saya keluarkan. Di situ saya stop dulu. Oke. Saya akan coba mengkonekkan, ini dari HP saya akan coba mengkonekkan supaya kalian bisa melihat ya. Coba saya akan buka sebuah program namanya HP Power Mirror ya. Harapannya adalah saya bisa saya akan masuk trans 124. Saya akan tampilkan dulu, semoga bisa, semoga tidak ada kendala. Nah, bisa. Sekarang saya tinggal tunjukkan ke kalian. Saya akan tunjukkan sebuah tampilan ini. Bagikan. Oke, di sini kalian sudah bisa melihat tampilan HP saya. Nah, tampilan seperti ini. Saya akan buat vertikal nanti ya. Oke, saya akan buka dulu aplikasi namanya Google Slide. Jadi kita akan menggunakan Google Slide sebagai contoh yang selanjutnya. Jadi tadi kan kita belajar mengenai PowerPoint ya. Kita buka Google Slide. Saya akan bikin jadi landscape seperti ini. Ya, kalian bisa lihat di kamera, saya menggunakan HP. Tampilannya seperti ini. Namun ada sedikit gangguan.
di tampilan kalian di sini ada tulisannya AP Power Mirror ya, karena ini aplikasinya apa ya istilahnya gratis atau kita harus berlangganan jika ingin menghilangkan tulisan itu. Nah, di sini adalah aplikasi Google Slide. Bagaimana kalau kita ingin membuat presentasi baru, tinggal klik di sini. Ada tambah ya di sini. Tinggal diklik tambah. Nah, di sini ada pilihannya. Mau milih template atau baru. Misalkan kita mau milih template juga klik aja. Kalau ingin baru tinggal klik ini. Kira-kira mau pilih yang mana? Atas atau bawah? Silahkan. Silahkan. Kalian mau silahkan dibantu untuk memilih. Mau milih template atau Pak. muncul? Gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada gambarnya, Pak. Nggak muncul gambarnya. Kalau yang lainnya muncul nggak? Enggak, Pak. Cuma warna putih doang, Pak. Cuma warna putih doang. Tapi warna Nggak, HP-nya nggak kelihatan. ada, Pak. Nggak kelihatan ya? Cuma putih aja ya? Iya, Pak, putih aja. Iya. Putih bentuknya. Nah, kalau ini kelihatan nggak? Bentuknya? Sama, Pak. Langsung, Pak. Sama. Enggak Sama, kelihatan, Pak. Pak. Sama. Oke. Sama, Pak, Berarti sama. aplikasi yang saya pakai ini memang saya harus berbayar nih supaya bisa dilihat oleh kalian ya. Oke, berarti ini tidak saya lanjutkan ya, nanti akan saya tunjukkan lagi. Gitu. Jadi nanti saya akan berikan tutorial sendiri mengenai menggunakan Google Slide ini supaya kalian nanti bisa tahu ya caranya bagaimana. Oke, saya rasa itu untuk yang Google Slide menggunakan HP kita skip ya supaya tidak lama-lama ya. Oke, di sini saya akan kembalikan lagi layarnya ke ke PowerPoint yang tadi ya. Oke. Nah, itu Google Slide tadi sudah kita coba. Nah, tampilannya kalau Google Slide kalau di PC, yang di PC sama di laptop tampilannya seperti ini ya, lebih lega ya tampilannya. Seperti kalau di hari ini kita belajar tentang Google Slide dan Microsoft PowerPoint, ya. Kalian sudah melihat bagaimana fitur-fiturnya, baik itu PowerPoint maupun Google Slide. Nah, setelah ini kalian akan lebih banyak bekerja menggunakan aplikasi ini untuk mengerjakan tugas-tugas bukan hanya dari saya saja, tetapi dari mata pelajaran yang lainnya juga. Jadi ketika nanti suatu saat kalian dibagi dalam kelompok oleh mata pelajaran yang lainnya, kalian akan juga mempresentasikan apa itu hasil karya kalian, hasil kerja kelompok kalian ke depan kelas ataupun ke depan guru-guru kalian masing-masing dalam setiap mata pelajaran. Seperti itu. Ya, adalah kalian bisa menggunakan PowerPoint atau Google Slide atau kalian bisa install dari PS Office atau Kingsoft ya untuk mengerjakan tugas-tugas membuat slide presentasi. Fitur-fiturnya semuanya hampir sama, jadi tidak usah panik, tidak usah khawatir, asalkan kalian melihat ikonnya atau bentuk-bentuknya itu kalian akan mudah paham. Tinggal dicoba aja. Jangan salah mencoba ya untuk mencoba fitur-fitur yang ada di PowerPoint, Google Slide maupun di aplikasi yang lain. Saya minta bantuannya salah satu untuk memimpin dalam doa. Ini yang saya lihat ganteng tadi. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa selesai. Absen ya, dan boleh meninggalkan kelas. Sampai ketemu lagi di grup kelas untuk kita bisa komunikasi lebih lanjut lagi. Terima kasih. Bye. Ya. Nggih, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang.